Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu hukum tajwid dari hukum-hukum yang lainnya. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun mati adalah nun yang tidak berbaris atau tidak memiliki harokat. Nun sukun tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lainnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin adalah nun sukun yang bertempat di akhir kata, dilafalkan tapi tidak dituliskan. Artinya, tanwin tersebut adalah nun sukun yang secara penulisan tidak ada, tapi ada secara pelafalan. Mari kita lihat contohnya. Qaumin ditulis qaumin. Contoh yang kedua, alimun ditulis alimun menggunakan tanwin. Contoh yang ketiga, sami'un. Sami'un. Jadi, tanwin tersebut merupakan pengganti dari nun sukun pada akhir kalimat atau kata. Hukum nun sukun dan tanwin tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Atau juga ada yang menyebutkan 4 bagian. Namun kita di sini akan memperinci sehingga menjadi 5 macam hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, iklab. Yang kelima adalah ikhfa haqiqi. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, idhar halqi. Disebut idhar halqi, idhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Jadi, nun sukun dan tanwin yang dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya dari tenggorokan. Hurufnya ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi, ketika ada nun sukun dan tanwin, selanjutnya ada huruf hamzah ha, ain ha, dan ghain kha, maka dibaca secara jelas. Contohnya, contoh tanwin bertemu dengan hamzah. Kullun amana. Kullun amana. Jadi tanwin dibaca jelas. Kullun amana. Kullun amana. Nun sukun bertemu dengan ha. Yanhauna. Yanhauna. Nun sukun dibaca dengan jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Min ilmin. Min ilmin. Jadi nun sukun tersebut dibaca dengan jelas, tidak boleh didengungkan atau ditahan. Nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya,
wanharu, wanharu. Nun sukun dibaca dengan jelas. Tanwin bertemu dengan huruf ghain. Azizun ghafurun, azizun ghafurun. Tanwin pada huruf zai bertemu dengan ghain, maka dibaca dengan jelas. Azizun ghafurun. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf kha. Min khairin, min khairin. Nun sukun dibaca jelas. Min khairin, min khairin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu idhar halqi. Kesimpulannya, idhar adalah bacaan jelas, sedangkan halqi adalah tenggorokan. Artinya, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Demikian pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.